Perkenalkan, nama saya Glenn Buntu Libu, NIT 216181004 dari Prodi Teknika, jurusan Kemaritiman. Pertama-tama saya akan membahas tentang resistor. Kita akan membahas beberapa tentang komponen-komponen elektronika. Itu yang pertama, resistor. Resistor atau disebut juga dengan hambatan adalah komponen elektronika yang pasif yang berfungsi untuk menghambat dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Satuan nilai resistor atau hambatan adalah ohm. Nilai resistor biasanya diwakili dengan kode angka ataupun gelang. Warna yang terdapat di badan resistor. Hambatan resistor sering disebut juga dengan resistansi atau resistansi. Ya, kita lanjut. Kita akan masuk di jenis-jenis resistor. Jenis-jenis resistor tuh ada beberapa. Yang pertama, resistor yang nilainya tetap, resistor yang nilainya dapat diatur. Jenis resistor ini sering juga disebut dengan resistor variabel ataupun potensiometer. Resistor yang nilainya dapat berubah sesuai dengan intensitas cahaya. Resistor ini juga biasa disebut dengan LDR atau Like Dependent Resistor. Yang keempat itu resistor yang nilainya dapat berubah sesuai dengan perubahan suhu. Resistor ini disebut juga dengan PTC atau Positive Temperature Conversion, dengan NTC Negative Temperature Conversion. Ada beberapa fungsi resistor, yaitu satu, fungsi resistor membatasi arus listrik yang mengalir, di mana di fungsi ini agar semua arus yang mengalir itu tidak terjadinya korslet atau kelebihan arus. Yang kedua, fungsi resistor untuk aplikasi DC yang membutuhkan keakuratan yang sangat tinggi. Dan selanjutnya, fungsi resistor sebagai standar dalam verifikasi keakuratan dari suatu alat ukur resistif. Selanjutnya, fungsi resistor untuk mengatur tegangan output pada power supply. Jadi di power supply kita bisa mengatur tegangan yang akan kita butuhkan untuk menyalakan suatu alat atau elektron. Resistor juga berfungsi untuk aplikasi power karena membutuhkan frekuensi respon yang baik, daya yang tinggi, dan nilai yang lebih besar daripada power. Menurut resistor, fungsi resistor juga sebagai pembagi tegangan. Kita masuk di dioda. Mungkin dioda itu kita sudah sering dengar. Dioda adalah komponen elektronika yang terdiri dari dua kutub dan berfungsi menyerahkan arus. Komponen ini terdiri dari penghubungan dua semikonduktor yang masing-masing diberi doping atau penambah material yang berbeda dan tambahan material konduktor untuk mengalirkan listrik. Apa fungsi dioda? Fungsi dioda adalah ada 6 fungsi dioda sebagai berikut. Yang pertama, sebagai penyerah untuk dioda bridge. 2, sebagai penstabil tegangan. Voltage regulator untuk dioda Zener. 3, sebagai pengaman atau screen. Ini biasanya terdapat di rumah-rumah, screen. 4, sebagai rangkaian clipper, yaitu untuk memangkas atau membuang level sinyal yang ada di atas atau di bawah level tegangan tertentu. 5, sebagai rangkaian clamper, yaitu untuk menambahkan komponen DC kepada suatu sinyal AC sebagai pengantar tegangan.
panas. Contoh pada rangkaian power amplifier. 9. Sebagai sensor sebagai indikator untuk LED atau light emitting diode. Sebagai sensor di cahaya untuk dioda foto. Sebagai rangkaian VCO voltage controlled oscillator untuk dioda faktor. Jenis dioda ada 5. Yang pertama dioda standar, LED atau light emitting diode. Ketiga dioda Zener. Keempat dioda foto, dan kelima dioda faktor. Ya, kita masuk di cara kerja dioda. Cara kerja dioda ada beberapa. Yang pertama, kondisi tanpa tegangan. Yang kedua, pada kondisi tidak diberikan tegangan atau terbentuk suatu pembatas medan listrik pada daerah PN junction. Hal ini diawali dengan proses difusi, yaitu bergeraknya muatan elektron dari sisi N ke sisi P. Elektron tersebut akan menempati suatu tempat di sisi P yang disebut dengan holes penggerakan. Elektron tersebut akan meninggalkan ion positif di sisi N, dan holes yang terisi dengan elektron akan menimbulkan ion negatif di sisi P. Ion-ion tidak bergerak ini membentuk medan listrik statis yang menjadi penghalang penggerak elektron dioda. Selanjutnya kita akan masuk ke kapasitor atau kondensator. Kapasitor atau kondensator adalah alat atau komponen yang dibuat sedemikian rupa sehingga ia mampu menyimpan muatan listrik yang besar untuk sementara waktu. Jadi kapasitor atau kondensator adalah alat yang dibuat untuk menampung listrik yang besar untuk sementara waktu, jadi bersifat sementara dan tidak paten. Ada beberapa fungsi kapasitor. Yang pertama, beberapa kegunaan kapasitor: menyimpan muatan listrik, memilih gelombang radio, sebagai perantara arus pada rectifier, sebagai komponen rangkaian starter kendaraan bermotor, memadamkan bunga api pada sistem pengapian mobil, sebagai filter dalam satu daya power supply. Selanjutnya kita akan masuk ke transistor. Apa itu transistor? Ya, teman-teman, di sini sudah dijelaskan bahwa transistor adalah komponen semikonduktor yang memiliki berbagai macam fungsi seperti penguat, pengendali, penyerah, osilator, modulator, dan lain sebagainya. Transistor pertama kali ditemukan oleh 3 fisikawan yang berasal dari Amerika Serikat pada tahun 1947. Adalah transistor jenis bipolar. Mereka adalah John Braden, Walter Bradin, dan William Shockley. Namun sebelum ketiga fisikawan Amerika Serikat menemukan transistor bipolar, seorang fisikawan Jerman yang bernama Julius Edgar Leibniz sudah mempertekankan transistor jenis Violet effect transistor di Kanada pada tahun 1925. Tetapi Julius Edgar Leibniz tidak pernah mempublikasikan hasil penelitiannya, baik dalam bentuk tulisan maupun perangkat prototipenya. Pada tahun 1932, seorang inventor Jerman yang bernama Oscar Halley juga mendaftarkan paten yang hampir sama di Eropa.
Jenis-jenis transistor. Secara umum, transistor dapat digolongkan menjadi dua keluarga besar, yaitu transistor bipolar dan transistor efek medan atau Violet effect transistor. Perbedaan yang paling utama di antara keduanya adalah pengelompokan tersebut terletak pada basis input atau output. Input adalah jaringan masuk dan output adalah keluar. Yang digunakannya transistor bipolar memerlukan arus circuit atau mengendalikan terminal lainnya, sedangkan violet effect transistor atau VET hanya menggunakan tegangan saja atau tidak memerlukan arus. Pada pengoperasiannya, transistor bipolar memerlukan muatan pembawa carian, hole, dan elektron, sedangkan FET hanya memerlukan salah satunya. Ada beberapa fungsi transistor. 1. Sebagai penyambung dan pemutus arus listrik atau saklar, sebagai penguat suara yang terdapat pada rangkaian amplifier, sebagai pembagi frekuensi tinggi maupun frekuensi rendah, sebagai penguat arus dalam sebuah rangkaian khusus, sebagai pengatur tegangan listrik, sebagai perantara dan pembagian arus listrik. Selanjutnya itu adalah sirkuit. Berdasarkan aplikasi fungsi IC, integral circuit dapat dibedakan menjadi IC linear, IC digital, dan juga gabungan dari keduanya. IC linear atau disebut juga dengan IC analog adalah IC pada umumnya berfungsi sebagai penguat daya atau power amplifier, penguat sinyal atau signal amplifier, penguat operasional atau operational amplifier atau OP-AMP, penguat sinyal mikro, penguat RF dan IF, voltage comparator, multiplier, penerima frekuensi radio, regulator tegangan. Selanjutnya kita akan masuk ke transistor. Transistor adalah komponen elektronika yang berfungsi sebagai saklar atau switch atau pengendalian yang terbuat dari bahan semikonduktor, resistor yang secara eksklusif bertindak sebagai saklar. Ini pada umumnya memiliki 2 hingga 4 kaki terminal. Meskipun terbuat dari semikonduktor, transistor tidak digunakan sebagai penguat sinyal seperti transistor. Istilah transistor berasal dari bahasa Yunani yang artinya pintu. Dalam aplikasinya, transistor banyak digunakan di perangkat atau rangkaian elektronika seperti pengendalian daya, timer, osilator, peredam cahaya, pengendalian kecepatan motor listrik, dan lain sebagainya. Jenis-jenis transducer. Transducer input merupakan transducer yang dapat mengubah energi fisik atau physical energi menjadi sinyal listrik ataupun resistansi yang kemudian juga dikonversikan ke tegangan atau sinyal listrik. Energi fisik tersebut dapat berbentuk cahaya, tekanan suhu maupun gelombang suara. LDR, Light Dependent Resistor, mengubah cahaya menjadi resistansi atau pembatan. Termistor atau NCT PTC mengubah suhu menjadi resistansi atau hambatan. Variabel resistor atau potensiometer mengubah posisi
menjadi resistansi atau hambatan. Mikrofon mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik. Selanjutnya adalah transducer output. Transducer output merupakan transducer yang dapat mengubah sinyal listrik menjadi bentuk sinyal energi physical energy, seperti contohnya loudspeaker. Ya, mungkin kita sering mendengar ada loudspeaker tuh, bagaimana caranya dari dia mengubah energi listrik ke energi suara yang dapat didengar oleh manusia. Transducer output sering juga disebut dengan istilah akulator. Beberapa contohnya seperti LED mengubah energi listrik menjadi cahaya, lampu listrik menjadi energi cahaya, motor mengubah listrik menjadi gerakan, heater mengubah listrik menjadi panas, loudspeaker mengubah sinyal listrik menjadi suara. Dan masih banyak lagi contoh dari transducer output seperti setrika mengubah energi listrik menjadi energi panas. Kita masuk di relay. Relay elektronika yang dimaksud di sini adalah solid state relay atau SSR, merupakan saklar elektronis yang tidak seperti relay elektronikomis, di mana SSR ini tidak berisi bagian yang bergerak. Jenis SSR adalah coupled SSR, transformer coupled SSR, dan hibrida SSR. Sebuah foto digabungkan SSR dan dikontrol oleh sinyal tegangan rendah yang terisolasi secara optik dari beban sinyal kontrol. Dalam foto yang biasanya digabungkan dengan SSR, energi adalah sebuah LED yang mengaktifkan sebuah dioda sensitif. Dioda berputar pada back-to-back transistor silikon penyerahan dikenali atau MOSFET transistor untuk mengaktifkan beban. SSR. Sejak dulu SSR telah banyak digunakan selain EMR, elektromekanik relay, atau kontraktor. SSR banyak digunakan dalam industri aplikasi kontrol proses utama, contoh kontrol suhu, motor, solenoida, kutub, dan transformator. SSR digunakan secara luas. Contoh aplikasi SSR mencakup otomatis industri, peralatan elektronik, peralatan industri, mesin kemasan, peralatan manufaktur, peralatan makan, sistem keamanan, industri pencahayaan, api dan sistem keamanan, dispensing mesin. Di peralatan produksi ada onboard power control, traffic control, sistem instrumentasi, mesin penjualan, uji sistem, mesin kontrol, peralatan medis, tampilan pencahayaan, kontrol lift, meteorologi peralatan, dan hiburan pencahayaan. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, dan ini adalah tugas dari sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mungkin jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan, karena tidak ada manusia yang sempurna. Saya ucapkan terima kasih dan selamat siang.